Halo teman-teman semua, selamat datang di Know Your. Cara. Yeay. Yeay. Nah, jadi hari ini tuh kita akan bertanya-tanya seputar salah satu calon ketua OSIS kita, yaitu Cara Sevina. Tepuk tangan dong. Yes. Ayo. Luar biasa. Nah, sebelum kita langsung masuk ke pertanyaan, ada baiknya kita kenal dulu siapa sih calon ketua OSIS kita. Ya, ayo, Cara dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya pada teman-teman. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Cara Sevina. Saya kelas 11 IPS dan tahun ini saya adalah calon ketua umum nomor urut 1. Oke. Yeay. Yeay. Nah, setelah kita mengenal Cara itu siapa, sekarang udah saatnya kita nggak usah basa-basi lagi lah ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan nomor 1, kita mulai dari Geraldo, silahkan. Oke. Mana yang bakal lu pilih? Mempertahankan keutuhan seluruh anggota atau lebih baik mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Di sini kita bicara konteks luas ya, yang membuat buruknya itu kita bilang secara general gitu. Gimana Cara? Secara general, membuat buruk tuh maksudnya terlibat kasus atau gimana? Ya, terlibat kasus atau kinerjanya kurang bagus juga kan bisa kan? Kinerjanya nggak maksimal gitu. Pertanyaannya menarik ya. Ya, lumayan. Tergantung sih ya. Sebenarnya tergantung sih membuat buruk definisinya apa. Kalau misalkan kayak tadi kinerjanya kurang bagus gitu, atau misalkan dia terlibat kasus, pokoknya membuat buruk dalam hal apapun gitu sih. Menurut aku ya pertama komunikasi dulu gitu, menjelaskan misalkan dia terlibat kasus, ya maksudnya kita nanya dulu, kok kamu kenapa begini gitu kan. Dan logiknya sih ya sebenarnya kalau misalkan gimana ya, kalau dia udah pengurus OSIS pasti kan dari awal kita udah lihat dulu dong sikapnya kayak apa. Misalkan dia udah punya potensi gini, kita tahu sikapnya kayak gini, dan logiknya kalau misalkan udah dipilih seharusnya sih tahu diri ya, dan ya tahu diri lah nggak bakal terlibat dalam hal-hal gitu, tapi karena kan bisa aja ada gitu. Jadi ya pertama gitu sih, ngobrol dulu, tanya-tanya dulu, jelasin kenapa kok kamu begini melakukan ini gitu kan. Terus setelah itu kalau misalkan memang membuat buruknya sudah parah banget, biasanya sih kalau menurut pengalaman aku ya dulu gitu, udah ditindaklanjutinya sama sekolah gitu loh. Jadi mau dia keluar atau gimana sih biasanya ditindaklanjuti sekolah. Tapi kalau misalkan yang masih bisa dihandle gitu, misalkan kayak tadi kinerjanya kurang bagus atau dia gak niat di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, itu yang jelas sih bakal ngobrol dulu panjang dan lebar kenapa lu gak mau gitu kan, padahal udah bagus gitu di awal, gue udah pilih lu juga maksudnya udah enak lah pas di awal itu, kenapa tiba-tiba lu berhenti gitu loh. Itu pasti kan dia juga punya alasan sendiri, dan dari alasan-alasan itu baru dia dicari solusinya gimana. Pokoknya intinya sih di ujung skenario-nya bakal terus diusahain gimana dia nggak harus keluar gitu. Oke, alasannya Menarik sih ya. sangat menarik ya. Jawaban menarik. Jadi Iya. kuncinya itu komunikasi ya. Komunikasi itu penting ya. Penting banget. Ya, emang benar sih. Tapi benar sih. Emang yang orang-orang harapkan dari OSIS itu jadi anggota OSIS, khususnya banyak yang guru-guru atau murid-murid lain, mereka tuh nganggapnya OSIS tuh nggak bisa berbuat salah ya. Iya. Ya, tapi kan kenyataannya Ada aja. Semua orang pasti ada aja lah ya. pernah terpeleset dalam ini kan. Namanya juga manusia ya. Iya. Ya, jadi menarik sih jawabannya, komunikasi ya. Oke. Oke, jadi ya udah kita langsung aja langsung ke pertanyaan kedua. Yovela boleh pertanyaan kedua. Oke. Alasan yang dimiliki oleh si Cara untuk menjadi seorang ketua OSIS itu apa sih? Coba ceritakan. Oke. Alasan sih banyak ya. Cuman kalau dilihat-lihat semua itu selalu berujung ke pengen nyari pengalaman gitu. Jadi jujur aja dulu, jadi cerita dikit ya. Jadi dulu tuh Cara kan orangnya kayak pendiam gitu. Kalau disuruh terlibat, apalagi dalam organisasi tuh males banget.
nggak suka yang namanya kayak kerja kelompok gitu, lebih senang kerja individu. Ya misalkan kan kalau individu istilahnya kita clear dari awal kita mau ngapain gitu kan. Kalau teamwork kita harus ngurusin dulu yang lain segala macam, jadi agak ribet gitu. Tapi pertama kali jadi mulai terlibat organisasi itu kan pas SMP, pas kelas 7 semester 2 gitu lah. Itu kan pas kayak ada pilihan OSIS gitu, dan waktu itu aku baru masuk jadi sekbid bela negara ya, wakil bela negara. Dan awalnya juga alasan aku ikutan tuh kayak masih sepele banget, kayak anak kecil doang, kayak cuma masuk terus disuruh gini, udah gitu doang, nggak ngapa-ngapain lagi, kayak kurang dapat pengalamannya gitu pas masuk di awal-awal. Cuman setelah tahun kedua kebetulan kan ada kesempatan gitu, terus aku ngalamin jadi OSIS SMP. Nah terus terpilih, nah mulai dari situ tuh mulai berasa banget semua yang harus dikerjain jadi ketua OSIS gitu, jadi ketua umum. Dan pengalamannya tuh banyak banget, kayak misalkan pengalaman ditolak, pengalaman rencana kita gagal, terus baper gitu kan. Ya itu sih pengalamannya, dan terutama tuh yang pengen aku cari banget itu kayak kita jadi mengasah mental gitu loh di sini. Kalau ditolak itu dulu tuh suka inget, oh my god, dulu inget banget suka baper-baperan gara-gara ditolak. Inget banget, itu udah pernah kayak ngerjain suatu acara, terus bukan ditolak sih, kayak ada jadi istilahnya kendala gitu ya. Iya, kendala, jadi nggak jadilah intinya gitu. Terus langsung kayak ya elah, gue udah kerja Masuk ke hati. Iya, sumpah itu sakit banget. Itu pertama kali kayak benar-benar merasa wah gila sih ini apa banget gitu kan. Terus ya tapi itu sih pengalaman itu gak bakal gue dapetin maksudnya di luar dari OSIS gitu kan. Dan kebetulan di SMA ini juga dapat lagi kan di sini Sekbid 9, terus juga Titans, terus ada ya Titans paling keren untuk pengalaman gitu, karena bisa belajar close up dari senior-senior yang lain gitu. Dan itu nggak bakal dapetin kalau kita nggak mau masuk dalam organisasi. Dan kalau untuk kenapa jadi ketua OSIS sendiri, kenapa aku mau, itu sih jelas karena platformnya lebih luas ya, jadi kita bisa ngelakuin lebih banyak hal gitu. Kayak waktu itu kalau salah ada kompeten pernah bilang kayak karena opini kita lebih bisa reach-nya jauh gitu. Jadi itu sih yang aku pengen, jadi mau lebih reach out ke lebih luas dan besar gitu. Oh, tunggu. Gue mau nanya. Dulu, Okay. jadi cara itu dulu pendiam. Iya. Wow. Gak, kadang kayak sampai sekarang kalau suka Actually sampai sekarang kalau nggak penting dia nggak bakal ngomong gitu, kayak kalau bukan it's not my business gitu. Kayak maksudnya kayak gimana ya? Aku know my place juga gitu sih. Kadang aku kayak gimana sih? Ya kadang masih suka gitu kayak gitu-gitu. Cuman semenjak jadi OSIS dan udah 3 tahun ini kayak jujur aja dulu tuh aduh parah banget deh, kayak benar-benar pendiam banget, nggak ngerti lagi. Terus sekarang tuh maksudnya udah bisa ngomong di depan orang gitu. Itu juga public speaking tuh aku belajar dari OSIS gitu kan. Aku dulu tuh nggak bisa presentasi apa segala macam gitu, itu mulai keluarnya pas jadi OSIS gitu. Jadi maksudnya banyak banget lah jadi pelajaran yang dapetin dari OSIS. Dan kalau misalkan aku berhenti sekarang, maksudnya kayak gue bakal miss out banyak banget gitu gak sih, pengalaman-pengalaman yang bisa gue dapetin buat di future gitu kan. Jadi tapi Cici sekarang udah jadi seru banget. Tapi keren juga sih ya. Jadi OSIS itu bukan sekedar hanya menjadi organisasi, tapi juga bisa juga sebagai wadah untuk belajar gitu ya. Iya benar. Iya. Banyak banget pelajaran yang dapat dari OSIS. Jadi keren sih ya. Jadi untuk menjadi OSIS itu yang sebenarnya itu kita bukan memerlukan orang-orang yang hebat atau orang-orang yang pintar ya. Tapi orang-orang yang mau belajar. Iya benar. Orang-orang yang mau belajar dan yang punya niat baik lah intinya gitu. Iya. Oke lah ya. Kita langsung aja ke pertanyaan ketiga ya.
Jadi untuk pertanyaan ketiga itu siapa orang yang menjadi panutan Cara untuk menjadi ketua OSIS? Panutan. Aduh, Panutan banyak- bisa banyak luas ya, sih. bisa. Iya. Ada fiksi, non fiksi, kenal. Iya. Eh, Mungkin Ya yang udah, yang- utama aja deh. Oke, yang kenal ya istilahnya. Iya, yang kenal. terdekat. Terutama sih, ya pastilah orang tua gitu kan. Orang tua paling langsung. Pastinya mereka, maksudnya ya orang tua karena aku belajar banyak banget dari mereka gitu kan. Tapi kali ini agak unik sih karena di case aku agak unik karena kebetulan di pekerjaan mereka juga kayak leader gitu. Dan ya gitu kan. Keren. Harus mereka harus kayak organize yang namanya teamwork, harus tahu apa strategi gitulah. Mereka harus ngerti karakter orang, belajar tentang gimana caranya jadi leader gitu. Dan kan kalau misalnya ada meeting gitu aku suka ngikut kadang itu juga yang banget karena belajar dari mereka secara nggak langsung gitu, maksudnya aku jadi nerapin juga dalam hidup aku gitu. Jadi ya itu sih enaknya, maksudnya aku jadi ada mentor emang yang udah deket banget yang bisa percaya, yang ngerti gitu apa gimana sih kalau kesahnya kesahnya gimana gitu. Ya itu sih orang tua. Terus apa lagi ya, kakak senior Luar biasa. Patrick, terus angkatannya OSIS-nya 18, 19, 19, 20, terutama 19, 20 sih karena kan kita juga termasuk bagian dari Iya. jadi close up bisa ngelihat keren ya. Kalau dari 18, 19 tuh kayak dari FLS awal aja tuh kesannya udah bagus banget gitu kan, terus kayak mikir wah ini keren banget sih, banyak ya kayak pecah. Terus apalagi Titan sih keren-keren lah pokoknya. Berarti bisa dibilang orang tua Cara udah mendukung lah ya kalau Cara jadi ketua OSIS. Jujur pas SMP dulu dipertanyakan karena ya kayak tadi itu maksudnya agak nggak nyangka aja sih, karena kan dulu aku orangnya ya agak berbeda lah dari sekarang ceritanya. Dan aku kayak dari awal tuh struggle banget sama namanya time management, dan time management itu juga aku baru belajar semenjak jadi ketua OSIS SMP. Gimana cara ngatur waktu antara keluarga, ngatur waktu antara tugas sekolah, PR sama tugas OSIS gitu. Kalau itu jujur satu hal yang paling susah saat terlibat pasti OSIS gitu. Dan tapi mereka tetap bilang sih kalau merasa kamu bisa, kalau kamu belajar ya jalanin aja gitu. Tapi kalau kamu masih ragu dan kayak menurut kamu bukan panggilan kamu gitu, karena kan ini istilahnya kayak pelayanan gitu kan. Iya benar. Iya benar. Aku gitu. Jadi ya kalau kamu nggak ngerasain, nggak ada rasanya ya jangan gitu. Tapi sekarang ya mereka mendukung sih. Pas kemarin aku nanya gitu kan, mami aku dipilih gitu kan, jadi kalau terus kayak oh terus gimana gitu kan. Terus aku kayak ya aku pengen sih. Terus tapi balik lagi aku tanya pas dari orang tua kan, terus mereka bilangnya juga sama, kalau kamu merasa kamu bisa ya jalanin aja, dan jangan di tengah jalan nanti kamu malah berhenti atau nyesel gitu loh. Pokoknya Iya, pastiin dulu ini pilihan kamu mau ini. Berarti bakat pemimpin dari orang tua Cici nurun dong ke Cici. Aduh, kayaknya sih iya ya. Ada di DNA-nya. Tapi enggak sih. Aduh, apa banget DNA, tapi enggak sih. Mereka ya jauh lebih pengalaman, jauh lebih hebat. Tapi Cici juga udah hebat kok. Ya Bella, apa banget sih tadi. Tapi Cara pas istilahnya kepilih gitu, ketunjuk jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS, itu perasaannya gimana? Senang, shock, dan ya takut juga sih di awal. Karena kan kalau kita semangat tapi nggak ada rasa takut juga kebalik. Harus seimbang kata Pak Angki. Jadi ya gitu. Dulu pas pertama kayak dibilang gitu kan, nggak tahu kenapa sebagian part aku agak expect sih, tapi kayak tetap shock juga gitu, maksudnya karena tiba-tiba gitu kan. Terus Iya jadi benar. kayak aku ya pertama aku lakukan sih konfirmasi dulu sama orang tua, karena aku sendiri juga aku nggak tahu harus gimana gitu kan. Aku juga sendiri masih ragu awalnya, tapi setelah doa, setelah
ya mikirin hal-hal yang bakal aku miss out, ya aku nggak mau sia-siain kesempatan ini gitu. Jadi ya sudah, gas saja. Ya, jawaban yang sangat menarik lah ya, keren lah ya. Ya, mungkin kita udah bisa lanjut ke pertanyaan keempat, Geraldo. Hai. Boleh? Oke. Apa yang akan cara lakukan ke depannya untuk OSIS jika lu menjadi seorang ketua? Apa yang Mau aku dibawa kemana gitu? Oke. Mau dibawa. Konteksnya luas sih ya. Konteksnya luas. Kayaknya sih lebih ke misi aku ya. Yes. Aku jelasin misi aku. Jadi buat yang teman-teman yang nggak tahu, pertama misi aku itu menumbuhkan rasa kekeluargaan antara murid OSIS dan guru dan semua anggota sekolah kasih. Kedua itu berdampak baik baik ke dalam maupun keluar. Ketiga itu menjaga dan meningkatkan nama baik Mutiara Kasih. Dan misi ini tuh nggak bakal jalan kalau yang pertama nggak jalan, yang kedua nggak bakal jalan, yang ketiga nggak bakal jalan kalau dua lainnya nggak jalan. Jadi pertama tuh anggapan kalau untuk yang pertama ya, kenapa aku nulis yang pertama kayak gitu, karena kalian kadang suka merasa gitu nggak sih kalau ada anggapan beberapa anggota OSIS atau teman-teman lain itu kadang kayak suka ada yang anggapan OSIS tuh kayak uncomfortable aja gitu. Iya, benar banget. Ya kan, Ngerasa kayak banget misalkan ya. anak OSIS tuh kayak Harus selalu benar lah ya gitu iya, ya. benar-benar. Anak teladan. Terus Iya. kayak maksudnya gimana ya? Alasan kenapa aku nulis ini tuh jadi kayak aku mau mereka pikir kalau maksudnya aku pengen nunjukin maksudnya kalau sebenarnya OSIS sama murid tuh sama teman-teman yang lain tuh sama aja gitu. Karena mereka juga anggota OSIS kan. Cuma Iya, benar. bedanya adalah kita yang Pengurus. mewakili Pengurus, gitu, iya. pengurus iya gitu Pengurusnya. kan. Dan kadang tuh karena kita jadi pengurus OSIS, kadang tuh ada kayak orang lain yang mikir kayak enggak, kita ada perbedaan, maksudnya gimana ya? Kalau jelasin itu agak nggak enak sih, cuman ya ada aja lah gitu ya. Iya. Ngerti. Sure, pada tahu lah. Iya, ngerti. Iya. Terus juga gimana gitu, aku pengen ngubah persepsi itu loh. Terus juga kerjasama sama guru, segala macam gitu. Aku pengen maksudnya jadi harmonis kayak keluarga gitu kan. Nah kalau udah tercapai itu udah gampang banget sih, kita mau ngapain, mau buat kegiatan atau mau apa, jadi udah klik gitu sama lain kan, kalau kata siapa adalah. Terus dari pertama pasti lead, yang kedua kalau kita udah klik pasti hal-hal yang kita lakukan bisa berdampak baik ke dalam maupun keluar. Kalau ke dalam sih yang jelas dari unit SMA dulu, dari SMA baru ke unit, semua unit di daerah kasih. Dan kalau keluar sih ya kalau bisa keluar dan harus bisa, semoga sih. Karena kan dengar-dengar juga kalau ada kegiatan-kegiatan di future nanti yang mungkin lebih besar dari kegiatan lainnya, pengen banget sih gunain kesempatan itu kayak untuk apa sih, mempromosikan cara kasih keluar gitu loh, nggak cuma ke dalam doang. Jadi keluar biar orang-orang bisa tahu, oh jadi ini sekolah cara kasih gitu kan. Jadi nah itu berujung ke yang ketiga, menjaga dan meningkatkan nama baik cara kasih. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkannya gini kali ya, berdampak positif kali ya gitu ya. Iya betul. Itu kata kuncinya yang selalu semua orang bilang semenjak dipilih jadi dapat posisi, harus berdampak. Menarik banget ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima. Oke. Untuk pertanyaan kelima itu, untuk menjadi seorang ketua tentu pasti nggak mudah. Nah, dari Cicara, coba ceritakan usaha-usahanya agar bisa terpilih menjadi seorang ketua OSIS. Oke. Usaha sih kayak kampanye ini. Usaha untuk jadi ketua OSIS. Kampanye ini sebenarnya sudah plan gitu. Kalau usaha pribadi sih ya aku research as much as possible dari senior yang bilang ya mereka pandang-pandang juga. Kayak aku udah belajar banyak banget sih dari senior itu, yang maksudnya
yang udah maksudnya menyiapkan aku juga in a way, secara nggak langsung gitu loh. Terus kalau untuk usaha lainnya ya kayak kampanye ini ada poster, video, dan podcast ini sekarang. Tapi aku nggak mau sih usaha itu kayak terlalu memaksa atau apa. Jadi ya yang kayak gini-gini aja gitu. Aku nggak mau usaha yang terlalu berlebihan gitu ya. Ya, jadi seakan-akan kayak maksa orang lain. Walau memang sih tujuan kampanye ini mempromosikan tujuan aku gitu. Tapi ini bukan tujuan aku, ini kan tujuan OSIS gitu. Jadi lebih ke mengajak teman-teman untuk lihat loh kalau ini tuh tujuan kita bareng. Iya benar banget sih. Usaha-usahaan. Ya, setuju lah ya kita semua dengan pernyataan Cara lah ya. Setuju banget. Yes, setuju. Nah sekarang setelah pertanyaan kelima, ada pertanyaan keenam nih. Perubahan apa yang bisa Cara bawa untuk sekolah Tiara Kasih, khususnya dalam jenjang SMA? Oke. Aduh, kalau kita ngomong perubahan sih, Sulit ya? iya, sulit banget. Karena nggak gampang gitu mencari suatu cara baru, inovasi baru. Susah. Perubahan-perubahan yang aku mau bawa sih, jelas ciptain kayak elemen baru, entah itu kegiatan baru atau cara melakukan suatu kegiatan baru. Terutama kan karena kita online sekarang kan, Iya. Saya. tapi ya kita nggak bisa protes tentang situasi sekarang. Jadi ya do our best aja sih sebenarnya, kayak terus mencari cara baru, cara melakukan kegiatan ini yang dimana akhirnya kita nggak harus cancel gitu loh. Dan ya itu sih, jujur aja sih kalau untuk perubahan pasti bakal susah banget. Perubahan besar ya, susah lah ya benar. Susah, karena kan ya pada tau lah gimana ceritanya. Iya. Dan tapi kan bakal ada orang lain juga yang ngebantuin gitu. Jadi setidaknya jadi panggung bersama kalau untuk perubahan. Dan aku yakin bisa sih, karena orang-orang di sini sangat bright SDM-nya. Mungkin kalau bicara perubahan tuh nggak bisa cepat kali ya. Harus ada prosesnya ya, dan membutuhkan waktu yang lama. betul. Perlu kekompakan juga ya, Ci. Oh, itu the key, itu kuncinya untuk perubahan dan terobosan. Benar Kekompakan. banget. Ya udah. Oke. Berarti kita lanjut aja ya. Oke. Pertanyaan 7, Gerald tuh. 7, sebagai seorang pemimpin, kita kan pasti tentu akan dihadapi dengan masalah atau hambatan. Dengan adanya masalah atau hambatan, pasti kan bakal muncul tekanan dong ya. Bagaimana cara dapat mengatasi tekanan tersebut? Coba dijelasin. Mesti menarik sih pertanyaannya ya. Iya benar. Karena tekanan itu udah pasti ada. Karena benar. apa kok Patrick? Karena ini tuh bukan cuma dialami oleh Iya, nggak cuma dialami ketua OSIS doang, semua. Atau anggota OSIS atau semua orang lah ya bisa dikaitkan, relatable. Iya. Jadi tekanan semua orang punya caranya sendiri. Kalau untuk aku sendiri sih, aku cenderung kadang tuh orang yang kalau sedang tertekan, aku suka nggak kasih tahu siapa-siapa. Tapi aku deal with my own problems gitu loh. Dan selalu mencoba untuk melakukan terbaik aku walaupun istilahnya tertekan. Gimana ya? Ini sih udah dari awal banget, dari ketua umum di SMP juga gitu, ini pasti udah dialami. Karena tuh inget banget pas kelas 8 semester 2 itu kan pas pertama kali baru kepilih tuh. Terus milihkan tuh pengurus-pengurus lainnya. Dan di awal itu satu hal yang paling susah adalah ngebuat semua pengurus OSIS itu jadi klik, jadi mau bekerja sama. Itu susah banget, itu hal paling susah. Terus itu aku down banget sih, parah, karena benar-benar satu semester pertama nih kita tuh nggak klik sama sekali, kayak ya ampun, kayak nggak kelihatan banget gitu solidnya. Terus aku kayak down banget, kayak aku udah mikir wah gue gagal. Terus kayak yaudah, tapi aku nggak pernah cerita ke orang, aku selalu pendam sendiri. Palingan kalau aku ngomong itu cuma sama pembina sama doang gitu kan. Tapi pas semester 2 udah mulai aku dengan segala caranya
dari rapat lah, gimana cara kita hype up situationnya, itu udah mulai bisa gitu kan. Dan dari situ aku maksudnya belajar juga kalau lu kalau tertekan tuh lu nggak bakal selamanya tertekan gitu, pasti bakal ada sesuatu yang berhasil yang bakal selama lu berjuang aja gitu loh. Jadi ya gitu sih, kalau sekarang maksudnya kalau udah dibilang tertekan udah biasa banget, walaupun kadang kayak masih suka baperan atau apa gitu, atau tugas gua kebanyakan segala macam. Ya dijalanin aja gitu, di enjoy, dibawa santai. Nggak santai juga sih, maksudnya kayak gimana ya? Jadi enjoy aja sih. Iya benar. Jadi pelajaran. Jadi dibawanya santuy tapi tetap serius gitu lah ya. Iya benar-benar. Oke lah ya, setuju sih gua. Lanjut. Oke, lanjut. Yovela, Ya. untuk pertanyaan ke-8. Dari pertanyaan ke-8 itu pesan yang Cici ingin sampaikan kepada orang-orang yang mungkin mau mendukung Cici untuk menjadi ketua OSIS. Wow, oke, pesan buat orang-orang yang mungkin mendukung aku ya. Yes. Iya. Apa ya? Selain di tim ini, coba bilang apa ya? Ya semoga pilihan kalian pilihan yang bagus dan kalian sangat bagus. Enggak. Gimana ya? Kalau misalnya pilihan kalian sudah bulat, aku coba bilang sih, ya terima kasih lah ya untuk kepercayaan, dan aku bakal ngelakuin yang terbaik lah gitu. Dan kalau misalnya kita semua bekerja sama, jadi mohon juga kerjasamanya. Kalau misalnya kita do this bareng-bareng gitu, ya nggak bakal ada yang mustahil sih jujur. Karena maksudnya kan teamwork. Nah kalau misalnya teamwork, ya kayak gitu tadi aku bilang, kekompakan segala macam itu harus ada. Dan kalau misalkan itu ada, ya udah, sisanya sih tinggal jalan aja sih. Dan kalau misalkan pilihan kalian sudah bulat, ya terima kasih. Ya, kita doakan yang terbaik saja lah ya. Amin. Iya, amin. Untuk Dan juga di sini nggak ada pilihan baik atau salah ya. Siapapun yang menjadi ketua umum terpilih juga pasti nggak akan mengecewakan kalian. Iya, benar benar. banget. Setuju. Oke. Ya, udah ya. Yap. Untuk ini terakhir. Oh, terakhir. Buat satu kalimat yang meyakinkan kami bahwa kamu tuh layak dipilih untuk menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, satu kali. Simple sih. Apa ya? Oke, simple. Semua ini itu adalah bentuk pelayanan dan untuk memuliakan nama Tuhan di akhirnya. Keren Asik banget. Banget. Jelasin ya. Jadi ya itu sih, karena istilahnya kalau kita jadi pengurus tapi lu nggak ngerti ini sebagai pelayanan, lu nggak melibatkan Tuhan, nggak ada yang berhasil gitu. Dan istilahnya lu nggak bakal layak dimanapun itu kalau lu nggak melibatkan Tuhan. Dan juga dari kegiatan-kegiatan itu ada alasannya, selalu dimulai dari doa, di akhir doa itu ada alasannya, karena kita nggak ngelakuin ini bukan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain juga, tapi ya in the end selalu memuliakan nama Tuhan. Kalau misalkan kita bisa berdampak bagi orang lain, kita bisa memberikan dampak positif, membuat orang lain bahagia gitu, sesimpel itu aja, itu juga kita udah duduk istilahnya. Dan ya itu karena Tuhan sih. Ya itu sih simpel. Dah. Ya mungkin itu sekian aja ya untuk hari ini. Semoga ya kalian-kalian yang udah mendengarin bisa udah lebih mengenal cara itu seperti apa dan bisa mendapat pelajaran dari sini. Yes. Ya mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih buat semua yang udah mendengarkan. Terima kasih semuanya. Makasih. See you next time. Hai guys, thank you ya udah dengerin podcast Know Your Cara dari awal sampai akhir. Oh iya, by the way, berhubung sebagai Sekwit 9, jangan lupa ya subscribe ke YouTube OSIS. Jadi di YouTube OSIS itu kita post video-video after movie seputar OSIS. Jangan lupa di subscribe. Thank you.